Ada orang kaya cepat itu tidak halal. Oh ya? Ada nggak kaya cepat dan halal? Ada? Banyak? Sangat banyak Bapak Ibu dengan levelnya masing-masing. Sip? Mulai hari ini siapa yang mau open mind angkat tangan. Oh, tapi jangan lupa tadi prinsipnya, siapa yang sudah menikah angkat tangan. Siapa yang belum menikah angkat tangan. Yang belum menikah punya kesempatan kawin sama orang kaya, boleh? Tentu saja cari yang kaya dan baik hati dan setia dan segala macam, boleh atau boleh? Carilah ya toh ya. Orang belum no, yang sudah tidak boleh lagi, awas ya. No. Ini maunya lagi ya, saya mau loh yo. Oke, sekarang Bapak Ibu ada pertanyaan lagi, angkat tangan. Yes, oh silakan sebutkan namanya. Yes. Salam dahsyat, Mr. Tunggu Semori. Ya, saya Rian Adam. Ya, silakan. Saya ingin bertanya, apakah suatu idealisme itu penting dalam suatu bisnis? Dan jika itu penting, seberapa besar batasan idealisme dan suatu keinginan mengikuti pasar dalam suatu bisnis? Ya, Oke, terima kasih. idealisme penting atau tidak, ikutin pasar atau tidak? Siapa yang pengen tahu jawabannya? Angkat tangan saya. Tolong berdiri semua. Yes, kita akan bahas setelah ini. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go. Banyak sekali. Hiduplah dengan katakan Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Pertanyaan dari Mas Adam tadi, suaminya Mbak Inul ya? Anaknya, adiknya, tetangganya, saudaranya? Ya saudara, sama-sama Adam dan Hawa ya ya. Oke, ternyata pertanyaannya adalah idealisme itu harus dipegang atau yang kita ikut pasar? Tergantung. Kalau idealisme Anda bisa menciptakan pasar, idealisme bisa menciptakan. Steve Jobs, dia punya idealisme, dia terkenal sekali. Satu hari dia main di tempat tetangganya sampai ngomong, dia bisa ngebel ting dong, tapi disuruh masuk tidak mau. Dia bisa jongkok ngelihat pintunya, dia lihat di foto, di begini, dia sangat detail. Dia punya idealisme, kalau membuat sesuatu hal harus sangat-sangat bagus. Tetapi idealismenya Steve Jobs menciptakan tren. Kalau Anda idealismenya menciptakan tren, boleh. Ini yang miss. Idealisme kan berarti yang Anda suka toh, yang Anda pahami toh. Itu yang penting, boleh, selama itu menghasilkan. Selama itu apa? Ayo semuanya jawab, peserta di rumah juga jawab. Selama itu apa? Kalau idealisme Anda cuma lolo, pokoknya sama lolo, terserah saya toh. Tidak menghasilkan apapun, ya itu namanya lolo, ya toh ya? Ya toh ya? Saya cari dukungan. Betul Mas Denny? Wow, ini I love you bull ya. Nah, beginilah. Ketika idealisme kita bisa membawa hasil, kenapa tidak? Jadi kuncinya nomor satu adalah hasil dulu. Kuncinya nomor satu apa? Hasil. Ketika kita punya gaya hidup yang kita inginkan, dia bilang tidak apa-apa kok idealisme saya bisa menghasilkan gaya hidup yang saya inginkan, selesai. Tapi kalau yes, idealisme saya tidak bisa menghasilkan gaya hidup yang kita inginkan, sebetulnya banyak loh. Kalau di sesi-sesi sebelumnya ada satu orang, Nicholas Kurniawan, murid saya umur 21, masih kuliah tapi jadi eksportir ikan hias, masih ingat? Ada beberapa yang sudah nonton. Dia tidak suka sama ikan, tapi ternyata menghasilkan. Ya tidak apa-apa, dikerjakan. Dalam 3 bulan dapat 100 juta, bisa masuk ke sekolah yang mahal waktu di SMA. Tidak apa-apa tuh. Tidak cocok dengan idealisme, tapi bisa sekolah, boleh enggak? Sekarang bisa beli apartemen sendiri karena baru umur 20, belum boleh kredit ya dibayar cash, beli mobil sendiri dibayar cash, jos. Dan tentu saja setelah itu dia mulai delegasikan
dia mulai cari yang dia mau sesuai dengan idealismenya. Boleh? Set? Good? Nah sekarang Bapak Ibu, ada orang yang masih sangat muda juga. Begitu mudanya, sejak umur 13 ikut seminar-seminar saya. Ikut Super Teen Program, ikut Financial Revolution, ikut Leadership Revolution, ikut segala macam. Di St. Louis di Surabaya mendadak jadi juara umum. Beasiswa di mana-mana menanti. Tapi dia pilih di Boston, di Babson Entrepreneur School. Entrepreneur School yang terbaik di dunia. Babson Entrepreneur selama 20 tahun nomor 1 di dunia, S1 yang terbaik. Di sana nilainya cuma A semua. Jos? Good? Tapi sebelum ke sana pun dia sudah mencetak rekor muri di Indonesia. Karena dia kuliah ke Wharton, kemudian belajar kemana-mana, dia dapat rekor muri sebagai pemerakarsa sekaligus penyelenggara seminar bisnis yang paling muda di Indonesia dalam umur 17 tahun 6 bulan. Jos? Nah sekarang sudah lulus kuliah, dia kembali mengadakan seminarnya lagi. Dulu berhenti karena dia kuliah di Amerika, sekarang mengadakan seminar lagi yang untuk entrepreneur, mendidik anak-anak muda, youth business camp. Terus kemudian dia juga mempraktikkan bisnisnya sendiri. Dalam 3 bulan omsetnya sudah berpuluh-puluh miliar. Jos? Dahsyat? Siapa yang kepengen orang ini saya panggil di depan ini? Siapa yang kepengen? Angkat tangan saya. Tes, tolong berdiri semua. Yes. Tepuk tangan yang meriah. Mulai go. Terima kali lebih keras dari suara. Yes. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Irena. Kalau apa kabar, tangan kanan ke atas dulu. Peserta di rumah juga tangan kanan ke atas dulu semua turunkan ke bawah. Tanya apa kabar, tunjukkan suara, katakan dahsyat. Siap? Ayo tanya lagi. Apa kabar pemirsa? Dahsyat. Oke, perkenalkan nama saya Irena. Saya tadi seperti yang sudah diceritain sama Pak Tung, saya mulai ikut seminar saat saya usia 13 tahun. Itu pertama kali saya kenal sama Pak Tung. Saya salah satu peserta seminar berangkat ke Singapura waktu itu, ikut seminar dari si Mahaguru Anthony Robbins. Perkenalkan semuanya, nama saya Irena. Tadi Pak Tung udah menceritakan bahwa saya ikut seminar pertama kali saat saya usia 13 tahun. Saat itu saya masih duduk di kelas SMP kelas 2. Pertama kali saya kenal Pak Tung, kita sama-sama berangkat. Pak Tung membawa hampir ratusan orang dari Indonesia untuk ikut seminarnya si Mahaguru Anthony Robbins. Kalau Pak Tung pelatih sukses nomor 1 di Indonesia, Anthony Robbins adalah pelatih sukses nomor 1 di dunia. Dan di situ mungkin saya termasuk salah satu peserta termuda, tapi itu benar-benar membuka pikiran saya bahwa saya dari SMP mungkin prestasi di sekolah boleh, tapi itu nggak cukup gitu ya. Di sekolah ya cuman sekolah, kita ikut ujian gitu-gitu aja. Tapi saya menyadari bahwa saya harus lebih lagi, belajar lebih lagi. Kemudian saya sering banget ikut seminar-seminarnya Pak Tung, mulai Financial Revolution, Super Teen, Leadership, dan banyak banget seminar-seminar Pak Tung yang sungguh-sungguh menginspirasi saya. Dia manggil Pak Tung rada kaku, karena dia manggil saya biasanya sudah papi gitu ya. Panggil papi Ren, enggak apa-apa. Ya. Ini anak angkat saya, Bapak Ibu, kasih tepuk tangan dulu. Sejak 4 tahun yang lalu, papi angkat anak saya, itu suatu yang luar biasa. Jadi papi ini bukan hanya mentor saya di kehidupan dan bisnis, tapi juga papi saya, dimana saya kalau ada keluh kesah, saya lagi butuh apapun, dia selalu ada sama saya. Dan dengan papi saya ini, saya mendapatkan suatu prinsip hidup yang luar biasa, yang nanti akan saya sharingkan setelah commercial break berikut ini. Siapa yang kepengen tahu sharing prinsip-prinsip yang dipelajarin oleh Irena ini yang membuat dia jadi sukses? Siapa yang kepengen belajar angkat-angkat saya? Tolong beri lagi semua. Yes, hidup banyak sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3.